Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Pagi. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan bersama, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Bahkan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat, dan kami juga masih bisa melanjutkan aktivitas kami seperti biasa. Itu pun hanyalah karena anugerah Tuhan saja yang mengasihi kami semua. Ya Tuhan, pagi hari ini juga kami ingin bersama untuk belajar kembali dari firman-Mu. Karena itu biarlah hikmat yang hanya dari Tuhan menyertai kami, agar firman Tuhan dapat kami mengerti, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap dan kami rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan Alkitab kita pagi ini diambil dari Mazmur 141. Saya hanya akan membacakan ayatnya yang keempat dan kedelapan. Namun, sisanya Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah ya. Mazmur 141 ayat 4 dan 8. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedapan-sedapan mereka. Ayat 8. Tetapi kepadamulah ya Tuhan, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat berbicara tentang fokus, ada banyak hal di zaman ini yang dapat mengambil alih fokus kita. Oh, tapi tunggu sebentar Bapak Ibu. Ini tiba-tiba ada pesan masuk di HP saya. Sebentar. Apa ini? Menarik nih. Diskon. Aduh, aduh, maaf Bapak Ibu. Baru aja mau ngomongin fokus ya. Tapi ini saya sendiri fokusnya udah langsung teralihkan. Karena ini Bapak Ibu, ada promo di Shopee saya ya. Aduh. Nah, Bapak Ibu, kenyataannya sama seperti saat saya yang fokusnya jadi teralihkan ya oleh promo-promo menarik di HP saya. Nyatanya di dalam kehidupan ini juga banyak hal yang dapat dengan mudah mengalihkan fokus kita dari Tuhan dan kehendaknya. Lewat media sosial, di mana seringkali kita jadi lebih suka untuk berjam-jam fokus membaca berita-berita hoax. Di dalam dunia kerja, di mana kita lebih suka menghabiskan fokus kita untuk apa? Mencari uang, dan uang. Atau saat sedang emosi dengan orang lain, yang membuat kita justru hanya fokus pada emosi negatif kita yang menghasilkan dendam. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, apalagi saat kita dalam pencobaan. Tidak jarang ya, saat kita berada di dalam pencobaan, kita justru melupakan Tuhan dan hanya fokus untuk keluar dari dalam cobaan itu. Bahkan bisa jadi kita menggunakan berbagai cara di luar Tuhan, supaya yang penting kita bisa keluar dari segala pencobaan tersebut dengan segera. Mirip ya, kayak bangsa Israel, yang saat dalam pencobaan mereka justru menyembah berhala, cari dukun-dukun dan sebagainya. Supaya apa? Mereka dengan segera dapat keluar dari pencobaan. Namun Bapak Ibu, lewat bacaan kita saat ini, Daud justru mencontohkan kepada kita semua ya, bahwa biarpun di dalam pencobaan,
hanya Tuhanlah yang seharusnya menjadi fokus kita. Sebagaimana sudah kita baca juga tadi, Daud di dalam segala pencobaan yang dia alami, dia bahkan tetap berkata, "Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi kepadamulah, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung." Bapak Ibu, doa yang Daud ucapkan justru menjadi pengingat kepada kita semua bahwa di dalam segala pencobaan yang kita alami saat ini, nyatanya kita itu tidak pernah sendirian. Kita selalu punya Tuhan yang mengasihi dan yang setia menyertai kita di dalam setiap kondisi. Entah itu kondisi kita dalam kondisi menyenangkan atau bahkan dalam kondisi yang terpuruk sekalipun. Namun pertanyaannya, sudahkah kita selalu berfokus pada Tuhan? Sudahkah kita selalu mengandalkan Tuhan bahkan di dalam kondisi terendah di hidup kita? Atau jangan-jangan ya Bapak Ibu, fokus kita kepada Tuhan seringkali teralihkan oleh berbagai hal, juga ambisi kita di dalam dunia ini. Dan bahkan fokus kita dikalahkan oleh pencobaan. Mari mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya untuk berjalan sendirian ya. Dan mari mengingat bahwa bersama Tuhan kita tidak akan pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak Bapak Ibu. Karena itu marilah fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya dari Tuhan sajalah pertolongan kita, umat yang dikasihinya. Jangan sampai hidup kita ini teralihkan oleh berbagai cobaan dan berbagai hal yang dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, selamat beraktivitas dan selamat memfokuskan diri kepada Tuhan. Amin.